Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri Dinda Yolantika dengan NIM 081911333052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan metode Naiful Bayes. Latar belakang, kelulusan adalah keinginan setiap mahasiswa, yang berarti terselesaikannya beberapa syarat ketentuan di dalam sebuah universitas, yaitu aturan akademik. Bagi universitas sendiri, kelulusan ini untuk menunjang universitas dalam data pelaporan pendidikan dikti untuk setiap semester dan membantu menaikkan nilai akreditas setiap program studi. Informasi satu perguruan tinggi, pentingnya kelulusan bagi mahasiswa memerlukan prediksi yang kemungkinan dijadikan acuan dalam merancang hal-hal yang mendukung berdasarkan beban satuan kredit semester atau SKS dan kurikulum yang berlaku di institusi. Dalam melakukan prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, di sini saya mengelompokkan beberapa komponen utama atau variabel utama yang berpengaruh pada jangka kelulusan mahasiswa. Di antaranya jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, nilai indeks prestasi semester atau IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan ada status kelulusan sebagai output yang akan diprediksi. Metode Naval Bayes sendiri itu adalah dikenal dengan Naval Bayes Classifier. Adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Naval Bayes ini menerapkan teknik supervisi klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan dengan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat sendiri yaitu ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa yang lain telah dengan asumsi praduga, pernyataan, atau terbukti terjadi. Model machine learning ini ditetapkan menggunakan teorem Bayes. Kelulusan sendiri yaitu hal yang penting diperhatikan karena persentase jumlah kelulusan itu mempengaruhi penilaian pemerintahan serta mempengaruhi status akreditas program studi tingkat kelulusan dalam suatu perguruan tinggi. Itu sangat penting bagi setiap mahasiswa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan, diantaranya daya perkuliahan IPS semester dari 1 sampai dengan 8, ada IPK dan SKS. Adapun indikator yang sering digunakan untuk menentukan seorang mahasiswa dapat lulus adalah IPS. Banyak perguruan tinggi yang menggunakan hal ini. Lalu untuk variabel utamanya di sini saya memakai jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa yaitu wanita atau pria yang digunakan sebagai parameter atau variabel utama. Lalu ada status mahasiswa. Status mahasiswa yang digunakan adalah mahasiswa atau sudah bekerja. Beberapa mahasiswa seringkali tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih untuk bekerja. Dan ada yang memilih kuliah dan bekerja. Lalu ada umur. Jenis kelamin mahasiswa yaitu wanita atau pria yang digunakan sebagai parameter atau variabel utama. Lalu yang keempat ada status mahasiswa. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan terkadang lanjut untuk menikah dan ada yang bekerja dulu lalu menikah ataupun lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima ada indeks prestasi semester atau IPS. Indeks prestasi sendiri adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa. Indeks prestasi semester adalah nilai rata-rata dari satu semester. Nilai IPS ini mempengaruhi dari IPK dan waktu studi dari mahasiswa. Hal ini dikarenakan beberapa perguruan tinggi memiliki batas minimal IPK untuk dapat meluluskan mahasiswanya. Nilai IPS sendiri itu digunakan sebagai input dari hasil proses pembelajaran mahasiswa selama di kampus. Pada penelitian ini menggunakan variabel utama IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu selanjutnya ada IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah pencapaian mahasiswa di bidang akademik. IPK menjadi salah satu variabel untuk menilai kemampuan dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Dalam beberapa universitas, nilai IPK sangatlah penting, terutama untuk syarat kelulusan.
Beberapa mahasiswa menunda kelulusan untuk memperbaiki nilainya dan untuk mendapatkan IPK lebih dari 3. Dalam dunia kerja, seringkali IPK menjadi tolak ukur tanggung jawab saat menjalankan perkuliahan. Lalu yang terakhir ada status kelulusan. Status kelulusan dari mahasiswa yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Mahasiswa dapat dikatakan lulus tepat waktu jika menempuh pendidikan selama 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun, dan terlambat jika menempuh pendidikan selama lebih dari 4 tahun. Ini adalah data laki yang akan saya ujikan menggunakan metode Naval Bayes. Di sini terdapat jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, IPS dari semester 1 sampai dengan IPS semester 8, lalu ada IPK dan status kelulusan. Dengan wanita nantinya akan ditambahkan dengan 0, pria 1, lalu untuk status mahasiswa, mahasiswa 0, bekerja 1, lalu untuk status menikah belum bekerja 0 dan menikah 1, lalu untuk status kelulusan yang terlambat 0 dan tepat adalah 1. Ini data yang telah saya rubah, yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini saya memakai 10 data mahasiswa untuk diuji. Data ini sendiri saya dapatkan dari jurnal dan YouTube. Ini adalah coding hasil dari prediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan metode Navier Bayes. Di sini saya menggunakan Google Colab dengan memasukkan atau memanggil bibliography yang dibutuhkan, lalu membaca data dari dataset, yaitu data kelulusan mahasiswa. Nah, di sini keluar datanya seperti ini. Ada jenis dengan variabel utamanya jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8, ada IPK dan status kelulusan. Di sini ada 10 data dari mahasiswa dari 0 sampai dengan 9, lalu ada status kelulusan dengan aksi 1 sehingga didapatkan seperti ini. Ada 5 data, lalu status kelulusan ini. Lalu selanjutnya memasukkan kebutuhan query untuk menggunakan metode atau metode Gaussian Naval Bayes, memanggil fungsi Gaussian, lalu memasukkan data training, memprediksi data training, didapatkan seperti ini, lalu memprediksi data input atau data yang akan diprediksi. Lalu selanjutnya memprediksi berdasarkan data input seperti ini, menampilkan hasil prediksi dengan hasil 0 terlambat dan hasil 1 itu tepat, lalu mencari akurasi. Nah, di sini saya menemukan nilai akurasinya 0,7. Lalu selanjutnya menampilkan hasil klasifikasi. Nah, di sini klasifikasinya ada precision, recall, F1 score, support, dan ada akurasi, makro AVG, weighted AVG. Seperti ini coding yang telah saya dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.